Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menceritakan kisah seorang perempuan yang semua orang ngira ini cewek itu jatuh pas liburan naik kapal pesiar dan bahkan udah dilaporkan ke polisi. Tapi beberapa tahun setelah itu ada foto seseorang yang mirip banget sama orang itu, tapi ini orang bekerja sebagai seorang PSK. Langsung kita mulai cerita hari ini. Nah, kejadian ini terjadi kepada sebuah keluarga yang terdiri dari mama, papa, dan kedua anak yang bernama Amy Bradley yang berusia 23 tahun dan satu lagi bernama Brad Bradley yang waktu itu berusia 21 tahun. Nah, mereka ini adalah keluarga bahagia yang sering melakukan liburan bersama-sama. Dan di bulan Maret tahun 1998, keluarga ini memutuskan untuk liburan bersama-sama naik kapal pesiar Royal Caribbean Super yang mewah banget. Aku belum pernah liburan di kapal pesiar dan aku jujur pengen banget. Tapi liburan di kapal pesiar ini biasanya yang nginep di situ dan selama perjalanan biasanya mereka akan berhenti di beberapa tempat. Nah, untuk yang Royal Caribbean ini mereka itu biasanya berhenti di beberapa pulau yang ada di Karibia. Nah, singkat cerita, pada tanggal 24 Maret tahun 1998 pukul 5:15 pagi hari, papanya Amy itu nggak sengaja kebangun dan ngeliat ke arah balkon. Ini di dalam kapal pesiar kondisinya, oke? Nah, dia ngeliat di situ ada anak putrinya alias Amy yang terlihat lagi nyantai di kursi balkon itu. Nah, papanya entah kenapa ngerasa ada sesuatu yang aneh, tapi papanya memutuskan untuk tidak terlalu menghiraukan itu dan tidur kembali. Dan pada pukul 6 pagi, jadi sekitar 45 menit setelah itu, papanya bangun lagi, tapi kali ini di balkon, Amy itu udah gak ada. Dan awalnya papanya Amy ini juga ngira mungkin Amy udah bangun duluan terus pergi sarapan atau kemana gitu. Nah, papanya bangun terus mulai tanya ke istrinya sama ke anak bungsunya. Nak, Amy mana? Ternyata mau istrinya, mau adiknya itu nggak ada yang lihat Amy pergi kemana. Alias tiba-tiba Amy ini terkesan ngilang dan terakhir kali Amy itu terlihat duduk di balkon. Nah, tentunya ini bikin papanya deg-degan. Papanya langsung pergi ke balkon dan di balkon cuma tersisa rokok dan juga korek apinya Amy. Sedangkan Amy-nya udah nggak ada. Dan jujur ini agak aneh karena biasanya perokok mereka itu nggak bakal meninggalkan rokok sama koreknya. Atau jujur aku nggak ngerokok. Jadi mungkin bisa jadi aku salah. Tapi biasanya kayak HP kan ya, mesti kita bawa kemana-mana. Tapi tentunya kan bisa jadi Amy ini pergi kemana gitu. Sehingga satu keluarga ini mereka memutuskan untuk mencari Amy ke seluruh penjuru kapal. Nah, tapi dicari-cari masih nggak ketemu. Sehingga keluarganya ini memutuskan untuk lapor ke cabin crew. Cabin crew yang mendapatkan laporan itu, mereka juga mulai nyari Amy ke seluruh bagian kapal. Jujur kapal pesiar gini kan banyak ruang-ruangnya, itu bisa jadi ke ruang engineering, bisa jadi ke ruang pilot, kemana. Kan bisa jadi orang nyasar atau gimana. Jadi keluarganya Amy dan juga cabin crew, mereka itu semuanya nyariin Amy. Tapi jujur, nemu. Nah, sekarang kita pengen tahu ya, toh Amy itu sebenarnya kemana. Nah, untuk mengetahui Amy pergi kemana, kita perlu melihat apa yang terjadi satu hari sebelum kejadian ini, yaitu pada tanggal 23 Maret tahun 1998. Di hari itu, di kapal yang dinaikin sama Amy dan keluarganya itu, ternyata kebetulan di kapal itu ada pesta besar untuk penumpang-penumpang di kapal itu. Dan waktu itu yang ikutan pesta itu cuman Amy sama adiknya, papa dan mamanya nggak ikut. Dan di pesta itu mau Amy mau adiknya mereka yang minum-minum dan joget-joget, ya pokoknya bersenang-senang gitu. Nah, tapi di sini ada dua petunjuk yang perlu kita ingat, oke? Nah, yang pertama, entah kenapa Amy itu kelihatan akrab banget sama salah satu anggota band di sana yang bernama Alistair Yellow Douglas. Nah, adiknya Amy alias Brad ini ngomong beberapa kru di kapal itu terkesan sangat perhatian sama Amy, bahkan perhatiannya itu agak berlebihan. Jadi kalau Amy dibandingkan dengan tamu-tamu lain itu tidak mendapatkan perhatian sebesar Amy terkesan kayak gitu. Jadi mungkin tamu-tamu lain minumannya habis ya nggak ditawari, tapi kalau Amy minumannya ngurang dikit mau tambah kayak gitu. Bahkan kalau berdasarkan Brad, Amy itu sampai ngerasa agak risih karena setiap 10 menit didatangi terus ditanyain, "Mbak butuh apa? Mbak mau pesan apa?" Kayak gitu. By the way, meskipun aku nggak pernah naik kapal pesiar, biasanya di kapal pesiar itu emang free flow. Jadi kamu mau makan apa aja, minum apa aja biasanya udah include, kecuali minum alkohol. Biasanya. Dan bahkan cabin crew-nya itu bolak-balik tanya kayak mau balik ke kamar jam berapa, mau nggak saya antar. Jadi kayak nggak tahu kenapa friendly tapi agak berlebihan gitu kesannya.
Nah, itu poin yang pertama. Dan poin kedua, kan aku bilang ini pesta ya toh. Jadi pestanya itu di malam hari dan ini berlanjut hingga pukul 3:35 subuh alias pagi hari. Yang berarti ini di tanggal 24 Maret tahun 2025 alias di hari H terakhir kali papanya ngelihat Amy itu. Dan pada pukul 3:35 Amy sama Brad ini mereka balik ke kamar mereka. Dan seketika nyampe di kamar, Brad itu memutuskan langsung tidur. Sedangkan Amy, dia itu bilang dia mau duduk-duduk alias santai-santaian dulu di balkon sambil ngerokok. Dan 45 menit setelah itu, pukul 5:15 papanya kebangun ngeliat Amy. Tapi pada pukul 6 saat papanya terbangun lagi, Amy udah nggak ada di situ. Oke, sekarang kita udah paham kenapa Amy itu berada di balkon dan kapan Amy terakhir kali terlihat. Nah, pokoknya Amy ini dicari kemana-mana, keluarganya langsung mencar kemana-mana nyari, cabin crew juga nyari. Cabin crew juga udah saling info-infoan mencari cewek yang namanya Amy. Dan jujur petugas-petugas kapal itu lumayan takut karena di kapal pesiar itu ada kemungkinan kadang itu orang jatuh dari kapal dan jatuhnya itu bener ke laut. Bukan laut kayak di Bali yang laut deket pantai gitu, enggak. Bener laut di tengah kelautan yang mungkin kedalamannya itu dalam banget dan juga ombaknya sangat menyeramkan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kemungkinan Amy jatuh itu lumayan besar dan ini ya merupakan satu hal yang sangat tidak diharapkan oleh keluarganya. Tapi dari sudut pandang keluarganya ini merupakan sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin terjadi katanya. Kalau berdasarkan papa mama dan juga adiknya Amy. Loh kok bisa gitu kenapa? Karena pekerjaannya Amy. Amy ini berprofesi sebagai lifeguard atau penjaga di pantai yang berarti dia ini lumayan jago dalam berenang. Paling nggak kalau dia ini kecemplung, dia ini tahu dia harus gimana untuk mendapatkan pertolongan. Jadi satu-satunya kemungkinan Amy itu jatuh dari kapal, tapi ini terkesan nggak mungkin juga. Jadi mungkin sama aja kayak aku liburan ke Indonesia terus ngilang. Terus orang-orang duga mungkin Hansol nyasar. Tapi kemungkinan Hansol nyasar di Indonesia itu kecil banget. Terkesan agak kayak gitu. Nah di sini aku yakin aku bisa mendengar beberapa polo-polo bilang kayak gini. Loh mas, tadi kan Mas Hansol udah bilang kalau Brad sama Amy ini kan tadi pesta. Ya bisa jadi di tempat pesta itu mereka mabuk-mabukan. Nah makanya Amy itu mungkin udah lepas kontrol, udah nggak bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik terus jatuh. Nah kan ada kemungkinan mas, jadi meskipun dia ini lifeguard tapi mabuk. Nah pasti ada yang bilang kayak gitu. Pertama-tama hal ini kalau berdasarkan keluarganya Amy ini agak kurang mungkin. Karena kalau berdasarkan ingatannya Brad, Amy itu memang gak mabuk. Jadi yo minum tapi gak banyak gitu ya. Sebatas kayak secet kayak gitu. Jadi kalau dibilang Amy mabuk itu merupakan pernyataan yang tidak benar katanya. Dan malahan kalau dari keluarganya Amy, mereka ini katanya merasakan sesuatu yang aneh saat mereka melaporkan kalau putrinya itu ngilang. Jadi setelah dicari-cari gak nemu, keluarganya Amy ini kan lapor ya atau ke cabin crew alias kayak karyawan yang ada di kapal pesiar itu. Tapi terkesan respon dari karyawan yang ada di kapal itu kayak oh iya kita cari kayak nggak gercep dan juga terkesan kayak responnya itu nggak sepenuh hati kayak oh iya nanti kita cari ya ditunggu aja ada mungkin ada itu ya kita informasi kita beritahu staff lainnya. Jadi terkesan staffnya itu nggak bersungguh-sungguh dalam mencari anaknya. Dan bahkan keluarganya Amy itu sempat minta ke pihak kapal pesiar untuk melarang semua penumpang untuk keluar dari kapal waktu mereka nyampe di pelabuhan Curacao. Dengan tujuan biar bisa dicek dan semua orang bisa diperiksa gitu. Tapi permintaannya ini tidak diturutin. Yo alias waktu mereka nyampe di pelabuhan ini, yo penumpang-penumpang dan juga cabin crew itu pada turun. Jadi kalau Amy ini diculik sama seseorang, nah bisa jadi waktu mereka bersinggah di Pulau Curacao ini, Amy kayak dilarikan ataupun dioper atau dibuang di pulau itu. Dan sebenarnya di luar itu, saat keluarganya Amy ngecek CCTV di kapal pesiar ini, mereka itu tidak berhasil menemukan di mana Amy berada. Jadi ngelihat di sini juga nggak ada, ngelihat di sana juga nggak ada. Dan terakhir terlihat yo di balkoni itu. Sehingga kasus ini sebenarnya sempat menjadi cold case. Jadi kasus yang lumayan menyeramkan gitu. Dan kalau kasusnya berakhir di sini, mungkin orang-orang bakal ngira oh mungkin Amy jatuh, mungkin yo lompat atau gimana ya toh. Tapi masalahnya muncul kesaksian dari beberapa orang dan bisa dibilang ini menjadi kayak sebuah konspirasi di balik hilangnya Amy. Nah karena di hari menghilangnya Amy ada 3 saksi yang bilang kalau sekitar pukul 5.30 sampai 5.45 pagi hari mereka itu ngelihat ada seorang wanita yang lumayan mirip sama Amy.
Dan orang yang diduga sebagai Amy ini lagi jalan bareng sama Alistair Douglas ke arah dek atas kapal sambil bawa kayak kamera gitu. Dan bahkan ada juga yang bilang kalau Alistair ini ngasih kayak segelas minuman yang berwarna gelap ke Amy katanya. Nah sekarang logikanya kalau Amy sama Alistair ini pergi ke dek kapal itu, mereka pasti baliknya juga berdua ya toh. Tapi terkesan setelah mereka berdua masuk bareng, yang keluar itu cuman Alistair katanya. Jadi kalau berdasarkan orang-orang yang pernah ngeliat, mereka itu katanya ngeliat Amy pergi ke dek sama Alistair. Nah di situ sekitar 15 menit, tapi yang keluar cuman Alistair. Nah setelah itu Amy tidak terlihat lagi katanya. Dan kalau berdasarkan Brad, setelah Amy ngilang, keluarganya ini kan lapor ya atau minta tolong ke pihak kapal. Nah katanya Alistair itu datang ke Brad terus bilang kayak gini, aku udah dengar kabarnya adikmu hilang ya katanya. Aduh, aku turut berduka cita ya. Terkesan kayak udah tahu semua hal ini dan bahkan bilang aku turut berduka cita gitu. Dan ini kalau berdasarkan Brad itu katanya agak mencurigakan karena Cabin Crew itu katanya belum menyebarkan informasi ini kepada orang biasa. Jadi informasinya itu nyebar hanya sebatas kepada awak kapal. Nggak tahu gimana caranya Alistair itu udah tahu dan bisa bilang kayak gini ke Brad katanya. Dan jujur karena ini mencurigakan, nantinya kepolisian juga ngecek Alistair dan juga melakukan tes kebohongan gitu, uji tes bohong. Dan ngelihat hasil uji tesnya pun sebenarnya lumayan banyak hal yang mencurigakan. Tapi masalahnya hasil uji tes bohong ini tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi ini nggak bisa digunakan sebagai bukti kalau seseorang itu bersalah gitu. Sehingga ya meskipun Alistair ini terkesan mencurigakan dan juga kelihatannya kayak tahu tentang kebenaran di balik semua ini, tapi polisi juga tidak bisa menuntut ataupun memberikan hukuman kepada Alistair karena ya nggak ada bukti gitu. Dan pada bulan April tahun 1998, sebulan setelah Amy ngilang, keluarganya Amy sempat liburan lagi ke Curacao. Ini ya lumayan mengagetkan ya, putrinya ngilang tapi liburan lagi gitu. Nah tiba-tiba mereka ini ditegatin sama seorang supir taksi dan supir taksinya ini ngaku kalau dia pernah ngeliat perempuan yang mirip banget sama Amy alias putri mereka gitu. Pastinya kita pengen tahu ya toh, loh kok isu supirnya tahu masalah Amy ini dari mana gitu. Nah jadi setelah Amy ngilang, ini informasi itu benar-benar kayak viral, kayak di mana-mana gitu. Jadi lumayan banyak orang yang tahu kalau cewek yang bernama Amy itu ngilang. Ini lumayan umum gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh kalau supir taksinya tahu. Nah, lanjut lagi ke pembicaraan Pak supirnya ini. Supirnya itu bilang kalau dia itu ngelihat Amy yang lagi ada di sebuah tempat parkir gitu. Dan terkesan tanya ke orang-orang sekitar untuk minjem HP. Tapi pas hal ini dilaporkan ke kepolisian, terkesan kepolisian tidak mau memproses ataupun melakukan pemeriksaan. Jadi Pak sopirnya pun ngerasa ada yang aneh, makanya bilang ke keluarganya Amy gitu. Nah ceritanya masih lanjut. Di bulan Agustus tahun 1998, dua penyelam asal Kanada, mereka ini ngaku mereka pernah ngeliat seorang perempuan yang laki-laki mirip banget sama Amy di pantai Playa Porto Mary yang ada di Curacao. Dua penyelam ini bilang kalau mereka melihat Amy yang lagi bareng sama seorang laki-laki yang mirip sama perawakannya Alistair. Laki-laki cowok itu, ya si Alistair. Dan di bulan Januari tahun 1999 ada seorang perwira Angkatan Laut Amerika yang bernama William Hefner. Dia ini mengaku bahwa dirinya itu pernah bertemu dengan seorang perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Amy Bradley. Tapi perwira ini ketemu cewek yang bernama Amy ini di sebuah bar yang memang dikhususkan untuk laki-laki yang mau mencari PSK. Yo alias cewek yang memperkenalkan dirinya sebagai Amy Bradley waktu itu yo kemungkinan besar bekerja sebagai PSK gitu. William bilang kalau perempuan yang ngaku sebagai Amy ini adalah perempuan yang ditugaskan untuk jadi PSK-nya William. Tapi waktu tempat ini diselidiki sama FBI, bar yang dimaksud sama William itu udah kebakar dan gak ada. Sehingga mau bukti, mau orang-orang itu udah gak bisa dicari gitu. Jadi ada saksi tapi gak ada bukti. Nah selama bertahun-tahun polisi itu benar gak berhasil menemukan petunjuk dalam memecahkan kasus Amy ini. Dan kasusnya ini bahkan masih berlanjut di tahun 2010 karena polisi menemukan ada tulang rahang manusia yang terdampar di sebuah pantai di Aruba. Nah meskipun DNA di tulang itu nggak sesuai sama DNA-nya Amy, tapi polisi pada akhirnya menyetujui bahwa tulang itu adalah tulang milik Amy. Dan karena ini diakui sebagai tulangnya Amy, akhirnya Amy dinyatakan meninggal secara hukum pada tanggal 24 Maret tahun 2010. Jadi 12 tahun setelah dia menghilang dan karena udah gak bisa ditemukan lagi, secara hukum Amy ini dinyatakan udah meninggal.
Nah, ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh kepolisian, tapi jujur keluarganya Amy ya masih nggak bisa menerima pernyataan ini dan mereka nggak bisa percaya kalau Amy itu udah meninggal karena nggak ada bukti yang menunjukkan kalau Amy itu udah benar-benar meninggal gitu. Dan kalau dari keluarganya Amy, mereka percaya kalau Amy ini diculik oleh seseorang atau sebuah pihak dan kemungkinan besar hingga saat ini masih hidup dan ditahan di suatu tempat gitu. Nah, sebenarnya banyak juga masyarakat yang percaya bahwa Amy ini dijual ke organisasi perdagangan manusia ilegal yang ada di Karibia. Dan teori ini disesuaikan sama foto yang dikirimkan sama William ke email keluarganya Amy yang bilang kalau dia ketemu sama AB di bar itu tadi. Ya, bar PSK itu tadi. Nah, meskipun Amy udah dinyatakan meninggal secara hukum, tapi FBI itu masih menawarkan hadiah senilai 25.000 US dollar untuk informasi apapun yang berpotensi bisa membantu dalam pencarian Amy yang sebenarnya ataupun Amy yang sesungguhnya. Jadi ini menarik, di mata hukum dinyatakan meninggal, tapi FBI masih menaruh orang ini di wanted dan masih ada imbalannya kalau seseorang berhasil menemukan Amy ataupun mendapatkan informasi berhubungan tentang Amy. Tapi masalahnya hingga saat ini Amy masih belum bisa ditemukan. Jadi meskipun udah ada foto-foto yang mencurigakan dan juga informasi-informasi seperti ini, Amy masih belum berhasil ditemukan. Ya, kita nggak tahu apakah Amy beneran meninggal di kapal atau dia melarikan diri dari keluarga atau diculik atau di mana. Tapi kalau misalnya Polo-Polo melihat seseorang yang mirip sama Amy, ya mungkin bisa dilaporkan ke FBI. Siapa tahu Polo-Polo bisa dapat 25.000 US dollar. Dan kalau aku pribadi mohon tidak disambungkan dengan kejadian sebenarnya. Kan tadi ada perwira bernama William yang bilang kalau dia pernah ketemu dengan perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Amy di sebuah bar yang banyak PSK-nya ya. Nah, untuk ini, kalau ini bisa jadi salah satu pekerja PSK, dia itu pengen mencari sensasi, jadi dia sengaja macak terkesan kayak Amy lalu bekerja sebagai PSK. Nah, untuk ini bisa jadi juga. Ini aku teoriku sendiri, jangan diambil mentah-mentah karena siapa tahu di antara pelanggan-pelanggan di bar itu ada yang punya fetish kayak gitu atau yang ngerasa ini aku bisa melakukan hubungan sama cewek imajinasi. Ya mungkin ada orang yang kayak gitu ya. Atau jadi kalau ini sih sebatas pembayangan dan juga imajinasiku, jadi please tidak disambung-sambungkan dengan kasus sebenarnya. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.